Universitas Muhammadiyah Piringsewu, jabatan akademiknya lektor, kemudian tempat tinggal di Piringsewu, Lampung ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan lebih dalam atau berkomunikasi langsung dengan beliau, nomor HP-nya ada di 085369443164 atau di emailnya sofwan@consular.org. Nah, di ada potensi ini beliau sebagai bagian asesmennya, seperti itu. Riwayat pendidikan perguruan tinggi, sarjana bimbingan konseling di STKIP Muhammadiyah Piringsewu Lampung, magister bimbingan konseling di Universitas Negeri Padang, pendidikan profesi bimbingan konseling Universitas Negeri Padang, pelatihan sertifikasi tes bagi konselor pendidik IIPKIN atau divisi dari APKIN Universitas Negeri Malang, dan juga dokter di Universitas Pendidikan Indonesia PK ya. Jadi sampai dengan saat ini organisasi profesi atau ilmiah yang beliau jalankan atau pengalaman yang telah beliau alami adalah tahun 2013 sampai dengan hari ini beliau aktif di APKIN, kemudian Ikatan Konselor Indonesia atau IKI, kemudian Ikatan Instrumentasi Bimbingan Konseling Indonesia atau IIBKIN, dan juga Ikatan Bimbingan Konseling Perguruan Tinggi IBKPT. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja untuk CV-nya. Jadi sekarang langsung saya akan berikan waktu dan kesempatannya kepada Pak Sofwan Adiputra, MPD Kons, untuk menyampaikan Indigenous Counseling. Silakan Pak Sofwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audionya bisa didengar, Kang Fikri? Ya, bisa Pak. Ya. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir via Zoom ya di kegiatan Indonesian Counseling Conference ini, dan ucapan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang bersedia menyediakan waktu untuk kita sharing bareng, membicarakan tentang berbagai perkembangan pelaksanaan konseling ya, konseling dan dalam konteks bimbingan konseling di Indonesia, tentang bagaimana perkembangan dari masa ke masa dan perspektif perubahan cara berpikir dalam konteks konseling sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita di sini sifatnya sharing dan memang kelas ini tidak memiliki season praktikal dalam arti pelaksanaan aplikasi dari konseling. Namun kita akan lebih banyak membicarakan tentang cara pandang indigenous counseling dan membentuk sebuah pendekatan baru yang nanti akan mungkin bisa kita simulasikan atau kita praktekkan seandainya Bapak Ibu sendiri juga bisa memahami dari esensi dari indigenous ini sendiri untuk diaplikasikan dalam
pelaksanaan konseling. Mohon izin ini kepada Bapak Ibu sekalian, ini banyak senior saya juga, ada Teh Meli, tadi ada Kang Amin ya, Mas Amin dan sebagainya. Kita sharing bersama tentang materi indigenous counseling. Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipahami dalam perspektif indigenous counseling ini sendiri, bahwasanya indigenous counseling bukan suatu teknik ya tertentu. Tadi ketika disampaikan ada sebuah teknik, tapi indigenous akan menghasilkan sebuah teknik pada akhirnya. Namun sebuah perspektif pendekatan konseling yang menggunakan budaya lokal sebagai atribut utama. Jadi lebih kepada sebuah upaya dalam pelaksanaan konseling yang kita mengambil sebuah atribut budaya sebagai media untuk bisa kita gunakan dalam pelaksanaan konseling. Kenapa indigenous counseling itu sendiri penting dalam pelaksanaan konseling? Itu kita mengacu pada sebuah perspektif perubahan paradigma keilmuan terkait dengan adanya sebuah dekolonisasi teori-teori barat yang seringkali tidak bisa dengan mudah diterima dengan budaya timur. Itu merupakan istilah dari keilmuan antropologi pada awalnya, yang istilahnya mempribumikan. Dalam arti kita mencoba mempribumikan konteks keilmuan-keilmuan yang sesuai dengan adat budaya yang ada di timur. Indonesia ini sendiri ya, dianggap sebagai proses pembangunan kembali atau rekonstruksi keilmuan tertentu atau turunannya yang cocok dengan budaya atau tempat ilmu itu ditempatkan. Seringkali kita memaksakan sebuah pemahaman keilmuan yang itu tidak sesuai dengan konteks lingkungan. Itu yang menjadi dasar munculnya indigenous ini sendiri, ilmuwan indigenous ini sendiri di segala bidang, termasuk dalam bidang konseling. Kemudian indigenisasi sendiri dalam konteks antropologi adalah sebuah agenda yang membongkar bias-bias orientalis baik dari tingkat institusi, metode penelitian hingga hasil karya etnografi. Ini terkait dengan perkembangan keilmuan etnografi yang dirasakan akan lebih cocok ketika itu diterapkan dalam perspektif psikologi. Dan ini juga merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan dekolonisasi pemahaman keilmuan yang terlalu ketergantungan dengan perspektif barat, yang dalam ilmu psikologi atau konseling sering disebut culture revalidation. Kita mencoba memvalidasi culture yang ada di suatu daerah dan mencoba mengangkat menjadi sebuah pendekatan dalam proses konseling. Konseling indigenous sendiri didefinisikan sebagai suatu proses bantuan terhadap individu untuk menangani realitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan terkini berdasarkan prinsip-prinsip praktek kehidupan, kepercayaan, cara berpikir, pengetahuan lokal, tempat individu itu tinggal atau berasal. Jadi pelaksanaan konseling ini sendiri lebih mengedepankan tentang bagaimana realitas sosial yang sebenarnya terjadi pada masyarakat itu dan prinsip-prinsip hidupnya, kemudian cara berpikirnya, kepercayaannya, gitu. Ntar akan masuk juga ke dalam sisi spiritual, religiusnya, gitu, yang menghasilkan sebuah yang diterapkan sebagai bagian dari proses bantuan. Kita akan bicara tentang konsep awalnya dulu, Bapak Ibu. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana pengaplikasian dan penerapannya sendiri. Dan indigenous sendiri itu muncul dari sebuah pandangan terkait tadi disebutkan prinsip-prinsip dan praktek-praktek kehidupan yang kalau di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan istilah kearifan lokal, local wisdom gitu, yang didefinisikan sebagai seluruh pengalaman pandangan hidup, norma, nilai, bahasa, adat istiadat yang dimiliki suatu masyarakat yang dianggap baik dan dipakai secara
mentradisi dari satu generasi ke generasi lain di tanah kelahirannya. Ini yang menjadi dasar. Jadi kita berpikir berasumsi bahwa setiap daerah punya muatan lokal wisdom, baik dari budaya, norma, gitu ya. Kemudian konteks agama, spiritual, dan sebagainya, itu menjadi pembeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Apa sih yang memunculkan perlunya indigenous counseling? Tadi kita bicara tentang dekolonisasi dan sebagainya. Indigenous counseling sendiri muncul dari beberapa asumsi. Yang pertama, terjadinya sebuah keresahan di beberapa praktisi, khususnya di wilayah timur ya. Indigenous counseling sendiri berkembang di wilayah Cina, Jepang, Korea, yang merasakan bahwasanya ada timbul keinginan untuk menerapkan sebuah metode konseling yang sesuai dengan orang timur. Ini yang seringkali menjadi bahan diskusian ketika kita bicara tentang suatu teori konseling. Seringkali mindset yang dibangun dalam paradigma konseling ini tidak dibawa dari ranah pemikiran lokal, sehingga itu yang menjadi keresahan di beberapa ahli konseling yang berpikir bahwasanya perlu adanya sebuah pendekatan yang memang ini berasal dari daerah yang sesuai dengan keadaan masyarakat di situ. Kemudian yang kedua, terjadinya hambatan-hambatan dalam pengaplikasian teori-teori konseling. Jadi penerapan konseling sendiri, misalnya kita contohkan pemahaman Freud, dan banyak sekali bantahan yang mungkin akan timbul dari masyarakat yang memiliki culture agama yang kuat, sehingga itu menghambat sebuah pengaplikasian teori-teori sendiri, sehingga muncullah sebuah ide untuk memunculkan indigenous counseling itu sendiri, di mana sebuah pendekatan konseling yang sesuai dengan paradigma orang timur, itu yang menjadi latar belakang. Kemudian yang ketiga, dibantu dengan berkembangnya topik-topik spiritual keagamaan dalam teori dan praktek konseling sejak pertengahan tahun 1990-an. Konteks topik spiritual agama itu sudah mulai dimasukkan ke dalam ranah konseling semenjak pendekatan multicultural itu dikembangkan. Karena indigenous counseling sendiri ini bagian perkembangannya, nanti akan kita bicarakan tentang multicultural dan perkembangan indigenous counseling sendiri. Di mana dari multicultural itu tumbuh sebuah pendekatan-pendekatan di tahun 90-an yang menekankan masuknya topik-topik spiritual keagamaan dalam pelaksanaan konseling. Bukan hanya di satu agama, hampir seluruhan agama. Seperti di pastoral ya, konseling pastoral berkembang, kemudian di Islam sendiri ada beberapa pendekatan sufistik yang sudah berkembang, pemikiran Al-Ghazali dan sebagainya yang sudah mulai dimasukkan dalam ranah-ranah pengaplikasian atau perubahan perilaku dalam pelaksanaan konseling. Kemudian ada juga dari agama Tao, masuk Buddha gitu, masuknya meditasi, kemudian yoga gitu, dalam pendekatan konseling. Sehingga seluruh pendekatan itu muncul dan memunculkan sebuah keinginan untuk membuat sebuah pendekatan yang diistilahkan indigenous counseling. Pemicu gerakan ini sendiri dipelopori oleh pakar indigenous psychology yang muncul dari daerah timur, yang mengkaji pendekatan untuk memahami manusia yang difokuskan pada studi tentang perilaku dan pemikiran manusia yang asli, tidak berasal dari daerah lain, melainkan didesain oleh dan untuk orang-orang yang ada di daerah tersebut. Pendekatan ini pertama kali dipelopori oleh beberapa pakar indigenous
pakar psikologi yang berasal dari Jepang, Korea, Taiwan, Cina, Filipina ya, dalam akar rumpun yang sama wilayah orang-orang timur, yang mereka sudah mulai menerapkan penerapan pengaplikasian bantuan kepada kliennya, konselingnya, yang disesuaikan dengan adat budaya mereka. Dan itu terus berkembang sampai saat ini di India, kemudian di beberapa negara Afrika, itu juga sudah mulai di Malaysia, di Indonesia juga sebagian besar sudah mulai menetapkan indigenous counseling. Dalam arti mereka menggunakan perspektif nama, tapi dalam ruang lingkup besar pendekatan yang disebut sebagai indigenous counseling. Mengapa indigenous sendiri penting ketika kita bicara tentang tanah Indonesia? Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang multicultural, di mana terdapat 101 bahasa, kemudian 714 suku yang mereka sendiri memiliki percampuran budaya, yang memiliki corak budaya yang antara satu dengan lain berbeda. Sehingga diperlukan sebuah pendekatan yang memang memperhatikan faktor budaya dalam pelaksanaan konseling. Itu menjadi sebuah hal yang harusnya dijadikan rujukan dalam pelaksanaan konseling. Saya contohkan seperti ini. Di dalam budaya, misalnya, kenapa di Indonesia itu sangat penting nantinya menjadi adanya indigenous. Misalnya dalam sebuah budaya Jawa gitu. Ketika misalnya ada orang yang lebih tua berbicara, itu ada sebuah budaya di mana anak tidak boleh menatap wajahnya gitu. Tapi di sebagian daerah di Sumatera, ketika ada orang bicara, anak itu tidak menatap wajahnya, dianggap kurang sopan gitu. Sehingga banyak culture di setiap daerah yang itu punya paradigma berbeda-beda gitu. Itu yang menjadi pemahaman juga bagi seorang konselor untuk bisa memahami konteks culture secara keseluruhan dalam pengaplikasian konseling. Dan Indonesia negara Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang memiliki suku bangsa yang sangat banyak, sehingga itu menjadi sebuah hal yang saya rasa menjadi hal yang sebuah kewajiban gitu ya. Kalau dalam arti kita memahami perbedaan dari masing-masing budaya dalam upaya membantu konseling kita. Itu bukan hanya tentang budaya, tapi juga bicara tentang suku budaya, tapi juga bicara tentang keyakinan, spiritual. Itu menjadi sebuah hal yang harus bisa kita toleran tentang perspektif itu. Budaya dalam perspektif konseling itu memiliki berbagai ragam pemahaman. Yang pertama dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Konseling memerlukan pemahaman mendalam baik antar budaya yang berbeda maupun dalam budaya yang sama. Sebagai seorang konselor, kita harus memahami bahwasanya kita memiliki ragam budaya yang berbeda. Dan sebagai seorang konselor, kita harus memiliki pengetahuan tentang budaya yang ada, baik yang itu masuk, ataupun yang memang within group, gitu, yang dalam budaya itu sendiri, atau yang memang itu berasal dari budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua, budaya sendiri menjadi suatu peristiwa yang dialami, yang dijadikan sebuah keyakinan oleh konselor, sehingga konselor perlu memahami budaya konselor tersebut. Kalau diistilahkan itu, ketika kita bicara mengapa pentingnya budaya itu bisa kita pelajari dalam ranah konseling, karena setiap orang tidak bisa menentukan dia dilahirkan dari mana.
sehingga dia akan terlahir dalam budaya mana itu juga tidak bisa kita pilih. Tapi itu muncul dari sebuah keadaan yang dia alami dari masa anak-anak sampai dengan dewasa, yang melahirkan sebuah perspektif, belief, keyakinan-keyakinan yang tumbuh dari proses kehidupan di dalam budaya perilakunya sendiri. Kemudian yang ketiga, kenapa budaya itu juga menjadi hal yang sangat penting? Karena budaya ini berada pada ranah normatif yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dan membawa manusia untuk berkembang dari kondisi apa adanya kepada sebagaimana seharusnya. Ini bicara tentang konteks budaya yang perlu dipahami. Kenapa budaya yang dijadikan acuan? Karena budaya itu acuannya normatif. Budaya tetap mengarahkan kepada perilaku yang positif. Tidak ada satu situasi apapun, baik yang di daerah manapun, yang menempatkan konteks budaya itu dalam ranah negatif. Karena mereka lebih menempatkan norma, value dalam ranah-ranah budaya mereka. Sehingga konteks latar belakang keyakinan budaya mereka, misalnya, kalau di istilahnya orang Madura itu ada, kalau di Lampung itu ada namanya fiil, kalau keyakinan gitu ya, kalau di daerah, setiap daerah punya ya tentang keyakinan budayanya itu sendiri. Nah, itu semua diarahkannya tetap ke perilaku normatif. Kemudian yang keempat, dalam faktor budaya, konselor itu juga harus memperhatikan konsep kesetaraan atau equality dan prinsip pengakuan recognition. Ini terkait dengan konsep multikultur. Kenapa ini muncul? Ini bukan hanya timbul di Indonesia ya, di Amerika pun terjadi pemahaman perbedaan budaya sih. Mereka timbul perilaku rasis, misalnya dari perilaku orang kulit putih yang menyebut orang kulit hitam dengan sebutan negro, misalnya, itu kan nggak boleh rasis. Nah, itu pun juga menjadi sebuah hal yang harus konselor pahami. Jadi dalam arti tidak ada sebuah culture yang lebih tinggi, baik dari suku bangsa ataupun agama, yang lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan budaya yang lain. Perbedaan budaya itu menjadi asumsi perspektif juga dalam pelaksanaan. Dan yang terakhir, budaya sendiri dapat dijadikan alat untuk dapat merubah perilaku manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Oke. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang indigenous counseling, maka kita akan berbicara banyak sekali tentang konsep budaya dan konsep multicultural. Nah, disitulah terjadi penyimpangan perspektif. Mungkin nanti ada konseling multicultural dan konseling indigenous sendiri. Gitu. Dan itu terletak pada pemahaman tentang definisi budaya sendiri. Jadi dalam mendefinisikan budaya terdapat dua perspektif. Yang pertama, perspektif yang menganggap budaya itu dalam arti sempit, yang menyebutkan budaya hanyalah sebuah etnis atau bangsa, variabel yang membedakan antara etnis atau suatu bangsa pada individu. Sedangkan dalam arti luas, budaya sendiri mencakup norma-norma, nilai, keyakinan, sikap, perilaku, tradisi, dapat juga mencakup variabel demografis, variabel status afiliasi, variabel etnografi. Sehingga ketika budaya dalam arti luas ini disimpulkan, maka setiap individu merupakan individu yang multicultural. Dan setiap pelaksanaan konseling merupakan konseling yang multicultural. Itu dalam perspektif Peterson ya, kalau bicara tentang konseling multicultural. Sehingga mazhab keempat itu tentang konseling multicultural tidak menempatkan sebuah pendekatan teori dalam pelaksanaan tekniknya. Berasumsi dari arti budaya dalam arti luas.
Sehingga ketika budaya itu dianggap sebagai suatu yang luas, maka tadi disebutkan sudah setiap orang adalah multicultural, dari semua konseling itu multicultural, dan menghasilkan sebuah perspektif yang berbeda, dua perspektif yang berbeda. Yang pertama adalah perspektif emik, yang kedua perspektif etik. Di mana perspektif emik itu beranggapan bahwasanya konseling merupakan upaya membantu konseli yang berbeda satu sama lain dalam hal etis, ras, budaya, agama, dan lain-lain. Yang disebut dengan istilah emik. Emik ini bicara tentang, kan kita asumsikan definisi budaya itu luas, seluruh laki-laki, perempuan, kemudian suku, bangsa, kemudian ekonomi, dan sebagainya itu sebagai sebuah hal yang disebut budaya. Maka perbedaan itu disebut dengan istilah emik. Sedangkan orang yang berasumsi etik adalah konseling yang lebih menekankan pada kesamaan dari kriteria tersebut. Budaya sebagai ras, etnis, agama. Jadi yang satu menganggap yang dilihat dari perilaku manusia ini adalah perbedaan budaya. Kalau yang satunya lagi persamaan dalam budaya. Sehingga menghasilkan dua asumsi yang berbeda dalam penerapan konseling. Yang satu menghasilkan nanti adanya konseling multicultural, kemudian yang satunya lagi yang menghasilkan sebuah konseling yang namanya lebih penerapannya ke indigenous counseling. Ketika dilihat dalam perspektif etik ya, tadi disebutkan bahwasanya konseling etik adalah konseling yang melihat persamaan, sehingga disebutkan seluruh individu itu sendiri adalah dalam konseling ini berasumsi bahwasanya tidak perlu adanya pendekatan atau teori khusus tentang pelaksanaan konseling multicultural. Karena konselor dan konseli pasti memiliki nilai budaya yang berbeda. Dimanapun, walaupun misalnya kita satu culture, suku, atau satu budaya, pasti memiliki budaya yang berbeda. Sehingga pada perspektif ini menekankan bahwa elemen yang paling dasar dalam membantu konseling yang utama adalah hubungan interpersonal. Mereka menganggap penekanan pada teknik topik konseling dalam perspektif budaya beresiko mengaburkan karakteristik konseling karena konselor ya, karakteristik konselor, karena konselor seringkali memasukkan dirinya menjadi bukan dirinya sendiri karena ingin mengolaborasikan diri dengan budaya orang lain. Ini yang asumsi etik namanya istilahnya dalam pelaksanaan konseling multicultural. Ada juga yang kedua yang beranggapan dalam perspektif emik. Ini yang latar belakang filosofi perlunya penerapan konseling indigenous di masyarakat ya. Emik memandang agar pelayanan konseling dapat berjalan efektif, maka konselor harus memiliki pemahaman tentang karakteristik budaya konseling. Pengetahuan tentang budaya konseling membuat konselor dapat merancang treatment yang sesuai dengan budaya konseling. Dan yang ketiga, perlu memahami teori konseling yang menonjol seperti konsep-konsep yang lain, behavioral, psikodinamik, humanistik untuk diadaptasi dalam frame budaya konseling. Dan yang keempat, teori dan teknik yang terbaik untuk membantu konseling adalah beragam budaya atau teori dan teknik yang dikembangkan dalam kerangka budaya tertentu. Ini filosofi pengembangan konseling indigenis berawal dari perspektif emik dalam multicultural yang menekankan pentingnya sebuah pemahaman budaya dalam penerapan budaya dalam pengaplikasian teknik-teknik yang ada di konseling. Jadi budaya sendiri dikolaborasikan sebagai bagian dari teknik-teknik yang ada dalam pelaksanaan konseling sendiri. Dan inilah yang menjadikan sebuah asumsi yang disebut model indigenous counseling. Bapak Ibu sekalian, dari perspektif emik ini yang menyebutkan perlu adanya sistem budaya yang dikolaborasikan dalam nilai-nilai teori konseling, maka muncullah sebuah perspektif untuk
membuat sebuah pendekatan konseling yang sesuai dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Dalam perkembangannya, beberapa tokoh mendefinisikan untuk pembagian bagaimana sebuah pendekatan itu bisa dimasukkan dalam indigenous counseling dalam beberapa perspektif. Namun secara global, saya mendefinisikan ada dua perspektif yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sebagai konselor untuk membantu klien yang sesuai dengan budaya, berdasarkan dari budaya dan spiritualnya tadi. Yang pertama adalah option 1, berupaya menyesuaikan pendekatan konseling dengan unsur-unsur budaya yang dominan pada masyarakat itu. Ini perspektif yang bisa dibangun dalam membuat sebuah pendekatan konseling indigenis. Yang kedua adalah mengadopsi unsur-unsur kebudayaan utama. Jadi ada budaya utama pada masyarakat yang kemudian itu dijadikan landasan sebuah pendekatan konseling. Oke, kita lanjut ke contohnya dulu. Jadi yang pertama ada option itu dia ada pendekatan konseling, misalnya cognitive behavioral therapy, kemudian kita kolaborasikan dalam perspektif misalnya kalau di Islam misalnya. Kalau ini saya contohkan di sini ada Islam gitu ya. Jadi misalnya pakai tekniknya restrukturisasi kognitif for Islamic perspektif gitu ya. Jadi penerapan kognitif behavioral therapy kita gunakan dalam teknik ini. Tapi mindset membangun dalam teknik restrukturisasi kognitifnya itu berdasarkan dengan budaya yang ada. Atau misalnya ada penggunaan sosiodrama misalnya. Tapi lakon yang digunakan atau drama yang diterapkan merupakan drama yang berdasarkan dari filosofi wayang misalnya. Seperti itu. Itu yang option pertama. Kemudian yang option kedua adalah membangun sebuah unsur-unsur baru dalam budaya yang itu diangkat secara penuh menjadi sebuah teknik konseling. Dan kedua, option ini punya persyaratan-persyaratan tersendiri. Dan dari hasil riset yang dilakukan beberapa waktu lalu, saya mengambil sebuah riset dari 30 paper di beberapa negara tentang perkembangan indigenous counseling, ya, counseling, itu menempatkan dua alternatif yang bisa diadaptasi dalam culture budaya, yang bisa diadaptasi untuk dijadikan sebuah pendekatan yang ada dalam indigenous counseling sendiri. Yang pertama adalah konsep dari agama ya yang bisa diambil, spiritual religious, dan yang kedua konsep dari culture sendiri. Ini yang option pertama tadi. Option pertama ini bicara bagaimana membuat indigenous counseling teknik. Gitu ya. Yang pertama adalah menetapkan sebuah kriteria pendekatan konseling. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang memiliki sebuah keterampilan yang memang sudah biasa digunakan, gitu ya, bisa menggunakan teknik itu, tapi kita kolaborasikan dengan kultur budaya yang ada di daerah itu. Misalnya penggunaan bimbingan kelompok ya, dengan atau misalnya konseling karir dalam perspektif pendekatan konseling karir dan perspektif merantau ya. Kalau misalnya orang yang dari Sumatera Barat misalnya. Konsep merantau itu sendiri kan konteks analisis nilai budaya yang bisa dikembangkan, kemudian konseling karir sendiri sebagai penerapan pengaplikasiannya gitu. Jadi sudah ada tahapan semua dalam pelaksanaan konseling karir, tapi value nilai budaya itu yang dimasukkan ke dalamnya, dikolaborasikan adalah nilai konteks merantau dalam arti perspektifnya
perspektif budayanya. Gitu. Itu yang option pertama, ini yang disebut dalam teknik indigenous counseling. Jadi mengkolaborasikan satu teknik yang sudah berdasarkan dari pendekatan yang ada, baik pendekatan misalnya solution focus, kemudian brief atau berbagai macam cognitive behavioral terapi dan sebagainya, Bapak Ibu, gestalt dan sebagainya, yang kira-kira Bapak Ibu sudah bisa pahami, atau misalnya bimbingan kelompok aja gitu, misalnya bimbingan kelompok, dengan menggunakan nilai value budaya yang ada untuk dikolaborasikan. Ini yang pertama, gitu, yang disebut dengan indigenous counseling. Misalnya counseling perspektif yang udah banyak, misalnya Imam Al-Ghazali, itu kan menggabungkan perspektif nilai cara pandang manusia dalam pengaplikasiannya sudah ada gitu. Jadi dalam pendekatan ini tidak membangun sebuah teknik baru, tapi memasukkan nilai dalam pengaplikasian konseling. Itu yang option pertama. Ini saya ambil beberapa riset-riset yang ada, seperti di Pakistan ya, ada cognitive restructurization and Islamic perspective ya. Gitu. Kemudian ada juga yang mencoba mengembangkan model psikoterapi berdasarkan pastoral care praktis tentang, ada juga yang menempatkan misalnya penggunaan CBT dalam efektif for Aborigin Australian gitu, dalam suku Australia, dia menekankan sukunya. Dan juga ini kalau di Indonesia kayak teknik sesi drama lakon marifat, dewa ruci dan sebagainya, itu ini contoh penerapan indigenous counseling yang mengkolaborasi. Saya contohkan sebuah mungkin tidak bisa mendemonstrasikan cara perspektifnya, tapi ini adalah tahapan dalam restorsesi kognitif. Asesmen awal ya, asesmen, kemudian mengidentifikasi pikiran negatif konseling, memberikan umpan balik ya, memonitor pikiran konseling melalui talk record, kemudian baru intervensi pikiran negatif konseling menjadi pikiran-pikiran positif dengan teknik konseling sendiri, dengan pelaksanaan konseling. Nah, yang menjadi sebuah kolaborasi ini sendiri adalah Islamic perspektif gitu. Jadi letak perbedaannya adalah dia menetapkan konteks agama sebagai perspektifnya. Misalnya kayak misalnya konselornya otomatis kalau laki-laki, konselornya juga menempatkan laki-laki misalnya ada batasan, ada perbatasan. Seperti itu yang kemudian pikiran-pikiran negatif sendiri misalnya memang perlu di-record menggunakan pendekatan yang lebih ke agamais. Itu yang menjadi sebuah, misalnya perubahan top record-nya untuk top record misalnya penerapan sholat sendiri sebagai medianya. Gitu. Itu yang di dalam perspektifnya yang dirubah dalam contoh indigenous counseling. Kemudian yang kedua, option yang kedua adalah memilih sebuah budaya, akar budaya tertentu untuk dijadikan sebuah pendekatan konseling yang utuh. Gitu. Saya contohkan langsung dulu. Kalau misalnya di beberapa negara itu mulai mengembangkan ya, kayak Bentua gitu ya, kalau konteks culture psikologi perspektif di Cina, kemudian ada tawakal range, kemudian ada meditation dan yoga itu juga udah mulai diterapkan dalam prosedur perspektif konseling. Kalau di Indonesia sendiri ada model konseling Ki Ageng Suryo Mentaram ya di Malang kalau nggak salah. Pak Diatmoko juga pernah menjelaskan, gitu, dia menjelaskan tentang perspektif. Ada konseling Catur Murti, kemudian ada konsepnya Rampes, Sangyang Siksa Kandang Karesian, gitu. Itu konsep-konsep jenis yang dikembangkan. Lalu apa saja syaratnya kita bisa menentukan bahwa unsur budaya tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah pendekatan yang bisa
digunakan secara utuh dalam perspektif perubahan perilaku. Yang pertama, unsur budaya tersebut harus memiliki konsep hakikat manusia. Kayak model konseling Ki Ageng Seyomantaram ya, itu juga punya konsep dia dalam cara pandang hakikat manusia. Jadi budaya tersebut, nilai budaya tersebut bisa kita arahkan untuk menyusun sebuah konsep yang menjadi sebuah perspektif tersendiri tentang hakikat manusia. Kemudian memiliki konsep-konsep pokok. Konsep-konsep pokok itu terkait dengan pandangan-pandangan psikologis tentang konsep pemikiran tersebut, pemikiran pelaksanaan layanan tersebut. Yang ketiga, dia memiliki tujuan konseling yang berbeda, yang bisa diukur dari berdasarkan konteks budaya itu. Dia punya tujuan konseling, kalau misalnya konseling yang lain kan misalnya irrational belief, kemudian diarahkan untuk belief gitu ya. Kalau untuk yang budaya sendiri, memang dia punya konteks tujuan konseling yang ditempatkan berdasarkan dari budaya itu sendiri. Kemudian ada fungsi dan peran dari konselor dalam perspektif budaya itu ya. Unsur budaya yang dijadikan sebuah pendekatan konseling. Kemudian dari unsur itu sendiri bisa ada sebuah pola membangun hubungan antara konselor dan konseling. Kemudian bisa memunculkan teknik dan metode-metode dalam konseling dan memiliki tahapan-tahapan dalam proses konseling. Saya contohkan satu contoh bagaimana sebuah konseling indigenous yang dikembangkan dalam perspektif sistem Among, sistem Among Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara punya pemikiran dalam sebuah pola yang disebut dengan sistem Among, dan dalam sebuah pemikiran culture budaya itu ya, pola pikir Ki Hajar sendiri itu bisa dibangun 7 perspektif ini. 7 perspektif ini. Yang pertama, dalam perspektif Ki Hajar Dewantara menganggap manusia adalah makhluk yang beradab berbudaya, perilakunya akan menunjukkan corak ukuran dan kausan dan sebagainya. Gitu ya. Itu menjadi sebuah konsep hakikat manusia, bahwasanya manusia itu merdeka dan sesuai dengan kodrat alam. Itu jadi konteks tujuan, ini nilai budaya ini bisa nih dijadikan acuan untuk penerapan aplikasian sebuah model yang baru dalam konseling gitu ya. Kemudian yang kedua, mempunyai konsep-konsep pokok. Dalam ajaran budaya itu ada konsep pokok enggak? Misalnya kalau yang saya contohkan di sini di sistem Among itu, Ki Hajar Dewantara memiliki berbagai macam konsep-konsep pemikiran. Ada Trisakti jiwa yang bicara tentang pikiran, rasa, kemauan, kemudian konsentrat, kemudian ada pusat titik manusia. Manusia itu terdiri dari lingkaran-lingkaran gitu, dan setiap manusia akan cenderung memilih lingkaran terdekat dalam membantu. Dimulai dari diri, kemudian keluarga, lingkaran, kemudian sahabat-sahabat, teman-teman, itu konteks pandangan Ki Hajar sendiri tentang sistem psikologi ya, tentang psikologi. Kemudian yang ketiga, bisa diwujudkan, bisa dirumuskan tujuan konseling berdasarkan dari perspektif hakikat. Kalau dicontohin saya di sini, seperti tujuan konseling Among sendiri, itu membuat individu dapat berdiri sendiri. Ada beberapa tujuannya ya, self-centered dan sebagainya, berdiri sendiri, kemudian tidak terpengaruh oleh yang lain dan sebagainya, agar memperoleh kepuasan dan ketentraman batin. Gitu. Sehingga ini menjadi tujuan dalam pelaksanaan konseling juga. Kepuasan, ketentraman batin. Gitu. Itu yang menjadi asumsi tujuan dari pelaksanaan konseling. Kemudian memiliki fungsi dan peran yang ada dalam perspektif budaya itu. Misalnya dalam sistem Among itu, konselor sebagai petani
dan siswa dianggap sebagai tanaman ya, sehingga dalam pemahaman Ki Hajar itu kita tidak bisa memaksakan seseorang berubah gitu, karena jagung tetaplah jagung, padi tetaplah padi. Yang perlu dilakukan sebagai konselor adalah memupuk padi tersebut, menghilangkan rumput-rumput yang tumbuh dalam pohon tadi, tanaman tadi, dan kita sebagai konselor itu sifatnya menghilangkan rumput-rumput, memupuk, kemudian menjaga dan menyirami agar si anak bisa berkembang, anak bisa berkembang. Itu fungsi dan peran konselor dalam perspektif konseling dalam perspektif Among ya. Kalau dicontohkan seperti itu, harus bisa memunculkan fungsi dan peran konselor sendiri. Kemudian bisa ada konteks hubungan konselor dan konselingnya. Kemudian ada juga teknik dan metode yang memang itu menjadi ciri khas dari culture budaya itu. Kalau di sistem Among itu ada pemberian contoh, kemudian pembiasaan, ya, ada namanya reform to forming, ya, planning dan sebagainya. Ada banyak sekali teknik atau metode-metode yang digunakan dalam sistem Among yang bisa kita adaptasi dalam sebuah pendekatan konseling. Dan yang ketujuh, ada tahapan-tahapan yang bisa dibangun dalam budaya itu. Maka ketika tahapan itu sendiri, kalau misalnya di konseling Among itu sendiri ada tahapan syariat, marifat, hakikat, makrifat gitu ya. Bagaimana seorang anak sudah sampai tahapan mana nih untuk pemahaman gitu. Pemahamannya apakah masih dalam syariat atau sudah sampai yang tertinggi di makrifat gitu. Itu ada tahapan dalam tahapan konseling sendiri. Kita membangun tahapan sendiri. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah teori indigenous counseling dalam perspektif sendiri, yang perlu kita pahami bahwasanya apakah nilai budaya tersebut memiliki 7 unsur ini. Ketika memang memiliki 7 unsur pemahaman ini, maka dia bisa kita anggap sebagai sebuah pendekatan counseling indigenous yang utuh ya, jadi sebuah pendekatan baru. Tapi seandainya memang itu hanya bersifatnya value gitu, nilai yang ditempatkan, itu bisa dan ingin digabungkan dengan pendekatan konseling yang lainnya, itu bisa dimasukkan ke yang option A gitu. Kita membangun sebuah pendekatan dengan mengambil sebuah teknik konseling yang sudah baku, kita kolaborasikan dengan pemahaman perspektif budaya. Mungkin itu Bapak Ibu sharing pengalaman yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk pengaplikasiannya bisa dikembangkan, atau jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu bisa coba untuk ditanyakan. Silakan Kang Fikir. Ya, baik Pak Sofwan, luar biasa ya, begitu lengkap sekali dan benar-benar kerangka berpikir dari indigenous counseling ini kita banyak ditampakkan ya seperti apa wujud secara kontekstual praktiknya. Baik, beri aplaus dulu buat Pak Sofwan, boleh, yang sudah menyampaikan materinya, luar biasa ya. Kita memang ini harus benar-benar fokus ya berpikir bahwa bagaimana cara mengaplikasikan ini di lapangan, karena memang menariknya kalau saya tadi simak sedikit, ada konteks budaya yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat yang kita hadapin. Mungkin seperti itu ya Pak Sofwan ya. Iya, betul. Dan ini menarik juga karena tadi saya tertarik dengan ya kembadegan teori-teori barat. Kemudian ya kita mencoba untuk adanya local wisdom dari konseling itu sendiri ya Pak.